Halo semuanya, kembali di Leon Family Channel. Nah, kita sekarang akan menyambut tahun baru Imlek. Jadi, this Lunar New Year, a time of celebration and joy. Jadi, kita sebelum menyambut tahun baru Imlek, kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat krusial, yang sangat penting untuk teman-teman yang Tionghoa. Untuk perlu kita ketahui apa saja yang harus kita lakukan saat Imlek. Nah, Imlek bukan cuma soal angpau dan warna merah. Di balik meriahnya lampion, petasan, dan kumpul keluarga, ada tradisi yang sudah turun-temurun dan penuh makna. Mulai dari bersih-bersih rumah sebelum hari H, makan malam bareng keluarga besar, sampai dekorasi merah yang dipercaya membawa hoki. Bahkan hal kecil seperti cara menyajikan ikan, membagikan angpau, atau menyalakan kembang api punya filosofi tersendiri. Nah, di konten ini, kita akan bahas 10 tradisi Imlek yang paling sering dilakukan dan makna di baliknya. Nah, tradisi apa saja yang harus dilakukan saat perayaan Imlek? Nah, tradisi ini penting banget. Yang namanya tradisi itu udah dilakukan secara turun-temurun dan tetap harus dilanjutkan kepada anak cucu. Nah, biasanya tradisi ini dipercaya kalau dilakukan membawa keberuntungan atau membawa hoki sepanjang tahun. Jadi, makanya selalu dilakukan. Yang pertama, membersihkan dan mendekorasi rumah dengan nuansa merah. Masyarakat Tionghoa percaya, dengan membersihkan rumah sebelum perayaan Tahun Baru Imlek, dapat menyiapkan rumah mereka untuk menerima keberuntungan dan menghapus nasib buruk di tahun sebelumnya. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga percaya bahwa dengan mendekorasi rumah dengan benda berwarna merah, diyakini dapat membawa keberuntungan, mengusir hal-hal negatif, dan melambangkan kemakmuran serta energi positif. Persembahan kepada leluhur. Banyak masyarakat Tionghoa mengunjungi makam leluhur mereka sebelum perayaan Tahun Baru Imlek. Mengunjungi makam leluhur atau menghormati orang yang sudah meninggal adalah tradisi bagi masyarakat Tionghoa yang selalu harus dilestarikan menjelang Tahun Baru Imlek. Saat mengunjungi makam tersebut, masyarakat Tionghoa akan mempersembahkan sajian berupa makanan dan minuman yang kemudian diletakkan di meja makam leluhur. Tujuan dari tradisi ini adalah membiarkan leluhur makan terlebih dahulu sebelum Tahun Baru Imlek. Nah, selanjutnya adalah menikmati makan malam bersama keluarga. Nah, masyarakat Tionghoa akan berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Pada malam tersebut, keluarga besar akan menikmati makan malam bersama sebagai salah satu perayaan Imlek. Ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, adalah makan malam bersama. Makanan yang sering disajikan adalah pangsit yang memiliki makna kekayaan. Selain makan bersama, biasanya diisi dengan kegiatan menyenangkan seperti bermain games, bernyanyi, acara kumpul-kumpul lah intinya. Selanjutnya adalah pemberian angpau. Perayaan Imlek yang diberikan oleh orang tua atau yang sudah menikah, biasanya amplop ini berisi uang kertas baru yang akan diberikan kepada anak-anak atau yang masih lajang. Selain amplop atau angpau, masyarakat Tionghoa juga sering memberi hadiah lain berupa teh, buah-buahan, permen, hingga minuman beralkohol. Seseorang yang menerima amplop atau angpau atau hadiah diharapkan mendapatkan tahun yang aman dan damai. Selanjutnya, menonton tarian barongsai. Tarian barongsai banyak terlihat di Tiongkok selama periode Tahun Baru Imlek. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa tarian barongsai ini dilakukan untuk membawa kemakmuran dan keberuntungan untuk tahun baru yang akan datang. Nah, nggak cuma di Tiongkok ya, di Indonesia di beberapa daerah yang Tionghoanya lumayan banyak,
biasanya di Imlek hari ke berapa gitu, biasanya juga udah ada barongsai atau ya barongsai sih biasanya yang paling banyak udah turun ada di jalan gitu, udah mulai banyak lah. Selanjutnya adalah menyalakan petasan dan kembang api. Menyalakan petasan dan kembang api merupakan salah satu aktivitas saat perayaan Tahun Baru Imlek yang sering dilakukan di kota-kota besar hingga pedesaan di Tiongkok. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa ini merupakan cara untuk menakut-nakuti roh-roh jahat dan menyambut Tahun Baru. Nah, ini memang biasanya sih di daerah-daerah keluarga-keluarga Tionghoa di Imlek hari pertama biasa pasti menyalakan petasan untuk ya menyambut Tahun Baru. Selanjutnya adalah hidangan khas Imlek. Kue keranjang dan jeruk mandarin menjadi salah satu makanan khas Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Makanan yang disajikan saat perayaan Imlek terdiri dari 12 jenis makanan yang melambangkan 12 macam sio. Beberapa masyarakat Tionghoa juga menyiapkan makanan keberuntungan seperti mie panjang yang memiliki makna panjang umur dan kebahagiaan. Ada juga kue beras hitam yang melambangkan pendapatan atau jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah jangan membalik ikan saat menyantap. Nah, masyarakat Tionghoa percaya ketika menyantap ikan tidak boleh membalik ikan tersebut. Selain itu, harus menyisakan ikan tersebut untuk dimakan keesokan harinya. Tradisi ini merupakan lambang dari nilai surplus untuk tahun yang akan datang. Nah, untuk makanan Imlek ini nanti akan kita bahas di video yang lain, tapi intinya di saat Imlek, hidangan atau sajian ikan nih wajib ada, dan makannya tidak boleh dibalik. Jadi teman-teman harus ingat ya. Selanjutnya adalah mengunjungi keluarga. Ini adalah tradisi yang sangat penting banget. Perayaan Imlek menjadi salah satu momen untuk mengunjungi sanak saudara. Pada momen ini, banyak masyarakat Tionghoa akan pulang ke daerah asal untuk merayakan Imlek bersama keluarga besar. Selain itu, perayaan Imlek ini dijadikan untuk mempererat tali persaudaraan. Jadi, di saat Imlek ini adalah saat atau momen yang paling tepat untuk kita berkumpul bersama sanak saudara, saling mengunjungi, dan merayakan Imlek bersama-sama. Tradisi Yuseng. Tradisi ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan saat perayaan Imlek, berupa hidangan spesial yang terdiri dari berbagai bahan seperti sayuran, buah, ikan segar, dan saus wijen. Beberapa orang akan duduk di meja lalu mengaduk hidangan tersebut bersama-sama dan mengangkatnya dengan sumpit setinggi-tingginya sambil mengucapkan Lao Hei. Jadi ini biasa di Singapura ini sering banget sih di restoran-restoran ya. Nih kalau dilihat barang-barang nih, semua tradisi Imlek ini punya benang merah yang sama. Doa untuk rezeki, keharmonisan, keberuntungan, dan rasa hormat pada leluhur. Dari bersih-bersih, makan bersama, sampai barongsai dan kue keranjang. Semuanya bukan cuma kebiasaan, tapi simbol harapan untuk memulai tahun baru dengan energi positif. Merayakan Imlek itu bukan soal meriah atau tidaknya tradisi tersebut, tapi ini adalah soal menjaga makna di balik tradisi-tradisi yang ada. Semoga setelah membahas 10 tradisi ini, kamu bisa melihat perayaan Imlek ini dari sisi yang lebih dalam, lebih hangat, penuh harapan, dan tetap relevan di masa yang sekarang. Kong Si Fa Chai, semoga tahun baru ini membawa hoki dan kebahagiaan untuk kita semua. Jadi teman-teman, kira-kira ada tradisi apa lagi yang belum disebutkan? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Oke? Happy Lunar New Year 2026. Hope
you. Have a good day, a good year. Everything will be okay. Bye-bye.